Semua. Kali ini kita akan membahas kenapa Indonesia butuh kereta cepat Jakarta-Bandung dan bagaimana proyek ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan multiplier efeknya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan bengkaknya anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya harus ditambal APBN dan tidak sesuai dengan janji awal Jokowi kalau proyek ini tidak akan menggunakan APBN. Lantas, apakah proyek ini akan mangkrak, tidak balik modal sampai kiamat, atau kita kena jebakan hutangnya Cina? Pertama, kenapa sih kok kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa mengalami pembengkakan biaya? Pertama tentu saja karena pandemi COVID-19 yang mengganggu keuangan pemegang saham proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kedua, karena perubahan desain karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda. Ketiga, karena pembebasan lahan. Dan terakhir, karena harga tanah yang naik. Setiap proyek infrastruktur itu akan mengalami pembengkakan biaya. Lihat aja MRT, LRT, dan jalan tol yang sudah dibangun di Indonesia. Dan bukan hanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya. Proyek kereta cepat di luar negeri pun juga mengalami pembengkakan biaya. Contohnya proyek kereta cepat Guangzhou Shenzhen Hong Kong Express Rail Link atau XRL di Cina yang biaya awalnya 151,94 triliun rupiah naik 35,5 triliun menjadi 187,44 triliun rupiah. Terus proyek kereta cepat di Taiwan yang biaya awalnya 255,6 triliun dan naik 24,14 triliun menjadi 279,74 triliun. Dan terakhir proyek kereta cepat Spanyol dari Madrid ke Barcelona yang awalnya 179,9 triliun dan naik 59,64 triliun menjadi 239,54 triliun. Kalau kereta cepat Jakarta-Bandung naik biayanya sebanyak 27,74 triliun dari estimasi awal sebesar 6 miliar US dollar atau sekitar 86,5 triliun menjadi 8 miliar dolar atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Jadi Indonesia nggak sendiri. Namun dengan biaya sebesar 114,24 triliun rupiah, apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu worth it? Dan akankah proyek ini mendatangkan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi Indonesia? Pertama kita lihat dulu sejarah singkat pembangunan proyek ini. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT melakukan studi kelayakan dengan Japan International Corporation Agency. Studi itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya panjang 748 km dengan biaya 100 triliun rupiah. Tapi akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengerjakan proyek ini secara bertahap. Jadi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dulu dengan biaya 67 triliun rupiah. Terus pada bulan Juli 2015, pemerintah Indonesia mengungkapkan rencana untuk membangun jaringan rel tahap pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, serta menggelar kontes antara Jepang dan Tiongkok sebagai peserta tender potensial. Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Terus proposal penawaran Cina menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. Cina menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar 5,5 miliar US dollar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Setelah berbulan-bulan penawaran dan kontes dilaksanakan dan proyek ini sempat dibatalkan pada akhir September 2015, Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek senilai 5 miliar US dollar ini. Karena Jepang tidak mau kalau proyek ini tidak ada jaminan dari pemerintah atau business to government. Sementara Cina mau melaksanakan proyek ini dengan skema business to business. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Kalau mau investasi aja, resiko ditanggung sendiri. Selain itu, Cina setuju untuk mentransfer teknologi kereta cepat mereka ke Indonesia. So, ini adalah salah satu keuntungan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yaitu transfer teknologi. Jadi kedepannya Indonesia bisa membuat kereta cepat sendiri. Lalu apalagi keuntungan lain yang akan diterima Indonesia dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Tentu saja keuntungannya salah satunya memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung dari 3,5 jam menjadi 36 menit. Ini sangat penting. Kenapa? Karena menurut studi dari Harvard menunjukkan bahwa commute
time atau waktu perjalanan adalah salah satu indikator bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan. Karena pikir aja deh, kalau transportasinya lama dan gak efisien, kita bisa aja telat jika ingin melakukan sesuatu yang penting seperti kerja. Terus nanti orang tidak perlu membeli mobil kalau ingin berpergian, jadi bisa menghemat keuangan mereka yang biasanya harus mereka keluarkan untuk bensin dan pajak mobil. Dan nanti kos untuk tiket kereta cepat ini diperkirakan 250.000 sampai 300.000. Tapi bisa saja nanti biaya tiket ini berkurang karena siapa tahu nanti disubsidi oleh pemerintah seperti pemerintah mensubsidi kereta ekonomi. Terus berkurangnya polusi udara karena mungkin nanti masyarakat tidak perlu naik mobil ke Bandung. Cukup dengan kereta cepat ini. Dengan ini kan masyarakat bisa menghemat uang dengan tidak harus membeli bensin. Terus multiplier efek yang akan diciptakan dari proyek ini, contohnya pembangunan di sekitar kawasan yang akan dilewati kereta cepat ini, itu akan memicu aktivitas komersial dan akan menaikkan harga tanah di sekitar kawasan yang akan dilewati. Bisa saja antar perusahaan di balik kereta cepat ini menjual asetnya untuk disewakan untuk menjadi restoran fast food, toko-toko, atau papan iklan yang akan mendapatkan akses ke banyaknya penumpang nanti yang akan melewati kawasan yang menjadi tempat pemberhentian kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena pada April 2021 saja, total kendaraan yang berpergian ke Jakarta-Bandung mencapai 23.688 unit. Sehingga ini telah saya, mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi. Bisa jadi perusahaan kereta cepat akan menjadi profitable dan akan mendapatkan pemasukan bagi negara. Sama dengan yang seperti di Hong Kong, di mana perusahaan di balik transportasi subway di Hong Kong, MTR Corps, mereka menjadi sangat profitable karena mereka menjual dan menyewakan aset mereka untuk dijadikan toko, terus papan iklan. Terus mereka juga membuat properti residensial dan komersial di atas stasiun untuk mendapatkan keuntungan untuk membiayai jalannya perusahaan mereka, dan mereka bisa mensubsidi pemerintah atau memberikan pemasukan bagi pemerintah Hong Kong. Jadi bukan pemerintah yang mensubsidi mereka, tapi perusahaan subway itulah yang mensubsidi pemerintahnya. Selain membawa penumpang, kereta cepat ini mungkin juga akan membawa barang jualan, sehingga nanti lalu lintas barang menjadi cepat dan efisien. Dengan ini harga barang jual nantinya akan lebih murah. Belum lagi nanti akan ada lanjutannya yang akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya yang memangkas waktu perjalanan dari 11 jam menjadi hanya 5,5 jam. Tentu saja, ini akan membawa dampak positif yang sangat luas secara ekonomi, konektivitas, dan efisiensi mobilitas masyarakat. Kita melihat bagaimana kereta cepat mentransformasi Jepang dengan membuat banyak orang bisa bekerja di area metropolitan dan menjadi simbol bagi kebangkitan Jepang pasca perang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang kuat. Selain itu, kita juga bisa lihat bagaimana Cina menikmati ledakan ekonomi yang signifikan karena masifnya pembangunan infrastruktur di sana termasuk kereta cepat. Cina adalah negara dengan jalur kereta cepat terbanyak di dunia. Studi menunjukkan bahwa mengembangkan infrastruktur transportasi dapat menambah foreign direct investment atau penanaman modal asing, dan itu bisa menambah pendapatan negara. Jadi kita doakan saja supaya proyek kereta cepat ini bisa selesai sesuai target di 2022 nanti. Belum lagi nanti ada proyek LRT Jabodebek yang akan selesai, sehingga daya saing Indonesia akan meningkat, investasi ke Indonesia pun juga akan meningkat, dan mobilitas masyarakat semakin efisien. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Bim Zero, saya pamit dulu, bye.